Salam Bapak Ibu, luar biasa. Ini perdana kita ibadah PPW. Pak Gembala berharap dan berdoa kita terus boleh bertekun dan setia dalam ibadah-ibadah PPW kita setiap hari Rabu di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kehadiran Tuhan itu meneguhkan kita semuanya Bapak Ibu. Amsal pasal 27 ayat 18. Nah, ini amanat agung luar biasa. Apa yang kita tabur Bapak Ibu pasti akan kembali kepada kita. Kalau kita menabur yang banyak, apa yang kita berikan tidak akan pernah balik hanya sampai segitu. Tapi Tuhan bisa lipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat. Pengurapan Tuhan itu membuat ganda. Itu seperti adonan yang dikamirkan ya. Baca sama-sama 3, 2, 1. Siapa memelihara pohon ara akan memakan. Siapa menjaga tuannya akan. Luar biasa. Apa yang kita tabur akan kembali sama kita, tidak sama seperti apa yang kita tabur. Mereka hanya menabur apa? Pupuk. Mereka hanya menyiangin tanah di sekitarnya. Tapi lihat, pohon ara itu memberikan buahnya. Masih ingat Koba hari Minggu kemarin di Pak Gembala dari Yairus. Ada 4 yang harus dilewati Yairus. Yang pertama adalah dirinya sendiri. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Makanya kapan anak bungsu itu sadar? Setelah dia tahu bahwa hanya Bapak nyala yang baik dalam hidupnya. Dalam bahasa Inggrisnya itu waktu dia menyadari. Lalu anak bungsu itu menyadari. Itu dalam bahasa Inggrisnya dalam Lukas pasal 15 ayat ke-16 ayat ke-17. Lalu ia he came himself. Jadi dirinya itu datang kepada dirinya. Ayat 17. Lalu ia menyadari katanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah he came himself. Dirinya kembali kepada dirinya. Sama dengan Markus pasal 5. Yang pertama dilewati oleh Yairus adalah ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Untuk kita menerima pengurapan tali takum. Hai anak, bangkitlah. Yang pertama Bapak Ibu, banyaklah mengurangi diri kita. Sama-sama katakan kurangin diri. Oke, nggak ngomong kanan kirimu, kurangin dirimu banyak-banyak bilang. Haleluya, amin Bapak Ibu. Haleluya, amin. Aturan jam nonton 1 jam, kurangin jadi setengah jam. Datang berdoa setengah jam. Yairus, yang pertama untuk mendapatkan pengurapan tali takum. Dia mengurangi dirinya. Dia lepaskan jabatannya. Dia lepaskan jubahnya. Dia lepaskan egonya. Dia lepaskan kepentingan dirinya sendiri. Dia datang tersungkur sama Tuhan. Ini yang pertama. Untuk kita dapatkan mujizat tali takum, banyaklah kurangin diri. Kenapa kita mudah marah? Karena diri kita terlalu banyak. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena diri kita terlalu banyak. Bapak Ibu, untuk masuk surga itu kita harus 0. Supaya Tuhan 1 jadi angka 10. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilewatin oleh Yairus yang pertama. Yang kedua, Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang kedua Bapak Ibu, Yairus melewati apa? Kepentingan orang lain. Ini yang dia lewati. Sebelum tali takum dilepaskan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan melepaskan pengurapan tali takum, Yairus melewatin titik-titik dalam hidupnya. Ini seperti
durasi ketaatan yang Tuhan kasih kepada kita. Ketaatan itu membuka mujizat. Ketaatan itu membuka yang tidak bisa dibuka. Ketaatan itu membuka sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang kedua, Yairus harus berdiri, berhenti, stop. Dia sudah bisa lewatin dirinya. Dia sudah bisa menang. Masuk ke titik yang kedua, dia harus berhenti karena ada orang lain. Sekarang di persimpangan ini, Yairus berhadapkan, Yairus, maukah engkau memberikan waktumu yang semestinya mujizat buat anakmu Talitakum, engkau berikan lebih dahulu kepada wanita ini. Not easy. Itu tidak mudah. Dan itulah yang menyebabkan anaknya mati. Dikatakan di ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kadang-kadang ya kita merasa Tuhan sudah bersama dengan kita. Tapi kita harus bisa tega melihat orang lain lebih dahulu dapat sebelum kita. Itu tidak mudah. Kenapa ada orang di antrian berebutan? Kenapa mobil-mobil di jalanan berebutan ingin lebih dahulu? Sampai menabrak rambu-rambu. Pengen lebih duluan. Kenapa? Karena dia nggak mau didahului oleh orang lain. Salib. Vertikal. Horizontal. Jangan lupa itu. Ini salib. Kepada Tuhan. Kepada sesama. Jangan nanti Bapak Ibu kita udah tinggal masuk surga. Ketarik begini. Udah tinggal mau masuk. Ketarik. Kenapa? Ketarik. Sama cantelan orang lain. Ketarik. Belum bisa memaafkan. Ketarik. Masih membenci. Ketarik. Karena masih dendam. Karena orang lain. Makanya tidak salah Alkitab itu berkata, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Gampang. Kalau ada bagian antrian, Anda mau nggak mengginikan orang lain lebih dahulu? Silakan Pak, silakan. Silakan itu, silakan leh. Tapi kita, malah kita yang duluan. Betul apa betul? Yairus melewatin ini. Dia harus bisa melewatin. Yairus, maukah engkau? Makanya ada pujiannya, orang lain ditolong, saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kadang-kadang menunggu bagian kita itu tidak mudah. Tapi percayalah, kalau engkau sabar menunggu di titik yang Tuhan mau, maka engkau akan dapat yang terbaik. Kalau kita seperti Yairus ini, maunya cepat-cepatlah Tuhan sembuhkan. Jangan lagi ada halangan wanita ini. Hei wanita, kau nggak tahu putriku udah mau mati. Kau tega lagi memberhentikan perjalananku dengan Yesus. Tapi Yairus mendapatkan pengurapan di sini. Dia baru menyadari masalahku yang besar rupanya masih ada masalah orang lain yang lebih besar. Kadang-kadang kita merasa masalah kita yang paling besar kan? Salah. Di luar sana masih banyak yang lebih besar masalahnya daripada masalahmu. Yairus bisa ketemu dengan Tuhan langsung. Loh wanita ini pendarahan. 12 tahun. Dia malah menangis. Siapa yang peduli? Siapa yang kasihan sama dia? Suaminya kemana? Kadang-kadang kita terlalu naik. Kita merasa kita yang paling berat masalahnya. Salah. Karena kita nggak lihat orang lain saja.
Mungkin kalau orang yang punya masalah besar itu ngomong sama kita, mau gantian kita. Masalahku ke kamu, masalahmu ke aku. Ayo, gantian kita. Ini yang dua. Untuk mendapatkan pengurapan tali takum, dia harus lewati dua persimpangan ini. Yang pertama persimpangan myself, diri sendiri. Yang kedua, orang lain. Ayo, salaman kanan kiri. Pentingkan dulu orang lain lebih dahulu, bilang. Haleluya, amin Bapak Ibu. Bisakah kita di dalam meja makan mendahulukan orang lain lebih dahulu? Saya belajar Bapak Ibu. Dari hal kecil. Saya petugas potong buah di rumah. Buat ketiga wanita itu. Kalau misalnya saya potong pepaya, saya cari yang paling tidak enak. Saya makan. Sisanya yang paling bagus, yang paling enak saya kasih kepada tiga wanita itu. Saya sebagai suami harus bisa menunjukkan who I am. Aku bisa saja ngambil yang lebih bagus, yang lebih enak. Ini istri saya nih. Nih, Buru Harifa ini buktinya. Kalau makan ayam, mama. Yang paling enak sama siapa? Sama dede, kakak apa sama papa? Jawab supaya didengar. Maaf ya, kalau potong ayam, kepalanya apa ekornya yang saya ambil mah? Apa? Ekor. Dia tahu itu. Tahu Bapak Ibu? Ekornya yang saya ambil. Brutunya. Buatku. Supaya yang terbaik buat mereka. Saya udah terbiasa begitu. Haleluya. Amin. Kalau gitu enggak. Apalagi si Dede. Paha. Buru mandul langum memang. Itu disisihkan sama mereka itu. Brutu-brutunya itu. Supaya apa? Buat papanya. Buat Pak Pendeta. Saya sudah biasa. Enggak apa-apa. Kalau aku mengambil yang tidak baik. Tapi setelah aku lakukan yang baik buat orang lain. Itulah yang terbaik buat aku. Justru dengan aku melakukan yang terbaik buat orang lain. Sesungguhnya aku sudah dapat yang terbaik. Itu prinsip saya. Walaupun saya sebagai kepala rumah tangga. Aku bisa mengambil yang duluan lebih enak. Tapi saya belajar mengorbankan diri saya. Supaya buat mereka yang lebih enak. Itu baru hal kecil. Itu baru hal rumah tangga. Itu yang kedua. Asik dia bersaksi sama Tuhan. Yang ketiga. Titik pengurapan ketiga yang dilewati oleh Yairus. Apa itu? Family. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara. Datanglah. Orang dari mana Bapak Ibu? Keluarga siapa? Keluarga Yairus. Ini pembawa berita maut Bapak Ibu. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kenapa kalian enggak tunggu saja di rumah? Kalau enggak SMS. Jangan langsung. Udah tahu meninggal. Udah tahu Yairus sedang dalam perjalanan. Menyelesaikan proses Tuhan dalam hidupnya. Datang lagi mereka menambah. Tahu titik kita sebelum mujizat. Tali takum. Family, keluarga. Titik ini sering menghalangi kita dapat mujizat. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Anak-anak kepada orang tua. Saudara, amang boru, tulang, uda, inang uda. Tante, bau, eda, nama reda. Lain, nama lain. Keluarga. Titik ini. Udah baru selesai pengurapan. Mendahulukan orang lain. Tup, datang lagi. Dari mana? Keluarga. Kadang-kadang omongan suami. Cuman satu katanya bisa menghancurkan di sini. Kadang-kadang omongan istri cuma satu katanya menghancurkan di sini. Ini jaga kata-katamu. Keluarga. Titik ini yang dilewatin oleh Yairus. Berat ya pengurapan tali takum ini ya. Baru selesai dirinya sendiri. Masuk ke titik orang lain. Lulus puji Tuhan. Ketiga, keluarga. Banyak sekali keluarga menghalangi kita
datang kepada Tuhan. Pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul apa betul? Engkau mau dia begini, dia begitu. Engkau mau dia begitu, dia begini. Sama saja. Family. Yang keempat, titik terakhir yang dilewatin oleh tali takum. Wah, ini luar biasa. Sudah mau dekat mujizat tali takum. Masih ada lagi satu titik lagi. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Diri sendiri. Yang kedua apa? Orang lain. Yang ketiga apa? Family. Keluarga. Yang keempat apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan orang banyak. Sama-sama katakan orang banyak. Orang banyak. Ini juga orang banyak yang suka marbete-bete Bapak Ibu. Markus pasal 5 ayat 38. Mereka tiba di rumah. Sudah rumah. Tinggal masuk dalam mujizat. Orang-orang ribut. Ini dia. Titik terakhir sebelum Yairus menerima pengurapan tali takum buat anaknya adalah orang-orang suka ribut. Menangis. Meratap. Menangisi kita tanpa harapan. Udahlah. Nggak akan mungkin kau bisa ditolong. Matilah kau. Orang ribut. Sebelum masuk pengurapan tali takum. Di sini yang terakhir. Kadang-kadang ada orang gitu ya kayak menangis begitu. Kayak empati begitu. Padahal belum tentu. Tahu saudara kenapa mereka ini bisa mendadak menangis dan tertawa? Di ayat 39. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Baca sama-sama 40. Akan tetapi mereka. Anda bisa bayangkan gak? Lagi nangis, tiba-tiba tertawa. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa ini orang? Siapa ini orang ini? Di Israel pada zaman itu, kalau ada orang meninggal, ada orang-orang yang punya talenta, gampang menangis, dan tangisannya itu, kalau orang Batak bilang mengandung ya, mengandung itu bisa kayak lagu, itu dibayar. Dibayar. Ini kau 1 jam berapa? Ini ya, kau 2 jam berapa? Jadi itulah orang ini yang dibayar ini. Makanya mereka gampang kali menangis, gampang kali tertawa. Kalau memang betul-betul dia sungguh-sungguh bersedih, nggak mungkin mendadak dia tertawa. Orang sekarang di dekat kita gampang kali menjas kita. Jangan takut, kebenaran Tuhan di dalam hidupmu itu yang kau pegang. Karena engkau tidak hidup mujizat dari perkataan orang lain, tapi kau hidup dari perkataan Tuhan. Akan banyak nanti lihat sebelum puncaknya kau dapat pengurapan mujizat ini. Ini puncak yang terakhir yang kau harus lewatin. Engkau harus bisa menutup telingamu dari orang-orang yang begini. Yang kelihatan empati padahal bukan. Yang menertawakan kau. Mana mungkin kau diberkati. Mana mungkin kau bisa sembuh. Mana mungkin kau bisa ditolong. Akan banyak ini. Orang-orang menertawakan kita. Tidak usah pedulikan. Pedulikan perkataan Tuhan. Tadi apa kata Tuhan? Waktu melewati titik keluarga. Jangan takut Yairus, percaya saja. Waktu dengar informasi maut. Yang ini, apa yang Tuhan lakukan? Diusir sama Tuhan. Asal kau nggak kemakan sama perkataan orang, Tuhan nanti yang ngusir mereka. Lihat ini. Kalau ada orang-orang yang ngomongin engkau nggak balas, Tuhan nanti yang bertindak. Siapa yang ngusir? Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, Yeskiel 47. Tolong dibuka dengan cepat. Yeskiel 47. Sudah diukur di sini. Lihat ini. Terus ayat kedua. Bisa dari Jar. Ada air yang membual. Ini berbicara pengurapan. Ayat ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya. Jadi ketaatan itu ada talinya, ada ukurannya. Kalau belum nyampe kotanya, mujizat belum bisa terjadi. Yairus itu
Diukur talinya sampai 4 kali baru dapat mujizat. Lihat, masuk ke dalam air. Diukur. Ukuran yang pertama, pergelangan kaki. Ini di sini. Pergelangan kami masih gampang, pergi-pergi. Masih suka-sukanya, nggak tanya Tuhan. Nggak banyak berdoa, tapi sukanya. Yang penting dia pikir dia benar. Ini, pengurapan ini yang pertama. Ayat 4, next. Ukuran yang kedua. Masuk sampai di mana Bapak Ibu? Di lutut. Naik lagi dia. Sudah mulai pengurapan itu, udah mulai naik. Tapi kalau di lutut airnya masih gampang juga pergi-pergi. Diajak temannya main-main jalan-jalan. Padahal jam doanya, jam baca Alkitab. Dia tinggalkan Alkitabnya, dia tinggalkan ruangan doanya, dia pergi. Lutut. Ukuran yang ketiga apa Bapak Ibu? Pinggang. Ini dalam bahasa Inggrisnya ini, pangkal pahanya ini yang memberikan kita kekuatan. Tahu si Yakub, apa yang dipelecok sama Tuhan? Pangkal pahanya. Kenapa? Supaya jangan pakai kekuatanmu, Yakub. Mulai sekarang jangan sok kuat kau. Dipelecok sama Tuhan. Tep. Makanya Yakub jalan begini. Ini pengurapan ini. Kadang-kadang Tuhan mempelecok kekuatan kita. Supaya dia berikan kau urapan yang baru. Supaya engkau enggak pakai kekuatanmu. Ini yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Next. Ukuran 1000 hasta lagi. Sekarang sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Udah nggak bisa lagi suka-sukanya. Nggak bisa lagi egonya. Nggak bisa lagi kebenarannya. Apa yang dia lakukan dengan pengurapan itu? Dia berenang. Just following. Berenang. Makanya Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Tawanan roh ditangkap. Kayak bapak polisi menangkap penjahat. Pak polisi Aritonang ini. Tangkap. Nggak bisa kemana-mana. Digari kakinya. Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Artinya begini. Aku mengalir sesuai dengan Tuhan. Nih. 1000 hasta lagi diukur. Tadi terakhir di mana? Sini. 1000 hasta lagi berarti sudah gini. Di atas. Artinya dia nggak bisa berjalan lagi. Dia nggak bisa melihat lagi. Apa yang dia lakukan? Mengalir dalam urapan. Tangkap ini. Saya berdoa. Pengurapan Tuhan yang baru malam ini kita terima. Lihat ini. Ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang pertama apa titik apa? Myself. Yang kedua, the others one. Orang lain. Yang ketiga, my family. Rupanya di rumah itu ada mujizat. Yang keempat apa Bapak Ibu? People. Orang-orang. Mari kita berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengalir sampai bisa berenang katanya. Sampai bisa berenang. Penuhiku. Penuh aku. Sebelum saya tutup dalam doa, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima urapan yang baru malam ini. Biar air yang mengalir seperti sungai dari bait Allah itu mengalir ke arah timur, mengalir kemana air itu mengalir, maka ikan-ikan yang berkeriapan yang hampir mati menjadi hidup kembali. Maka didapatkan ikan-ikan yang banyak. Dari mana air itu mengalir, maka pohon-pohon tumbuh. Pohon itu menjadi buah, makanan, menjadi obat. Yeskel 47 ayat 12 tolong dibuka. Ayat dari lanjutan yang tadi. Ujung dari pengurapan ini Bapak Ibu, ini dia. Ada makanan, makanan berbicara rema firman. Ayat 12. Daun berbicara obat, ini dia. Kemana tadi air itu mengalir? Setelah diukur 1000 hasta 4 kali ke pohon ini. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Pengurapan itu memberikan kau makanan rohani. Pengurapan itu memberikan kau obat. Dimulai dari kesembuhan dirimu, kesembuhan hatimu. Urapan itu sekarang yang mengalir menjamah kau, mengalir menjamah kau. Mata kaki yang lelah dikuatkan, lutut yang lelah dikuatkan, pinggang yang sakit sembuh.
sembuh, 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 tulang-tulangmu sembuh, saraf-sarafmu sembuh. Kau terima makanan dan obat dari urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah PPW diurapi Tuhan. Diberkati Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan. Amin.